Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Septian Heru Arifudin, masih di channel Ansel Technician. Kali ini kita ada di unit Avanza tahun 2018 yang akan melakukan penggantian bearing depan kiri atau lahar depan kiri. Baik, sebelum menyimak videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar saya lebih semangat untuk membuat video. Kembali lagi ke video ini, sedang proses pembukaan bracket kaliper. Dan tadi kalipernya udah dibuka, baut 14, sekarang bracket kaliper dengan baut 17. Ini ada dua ya, ada di belakang itu dibuka. Oh ya, untuk sebelumnya kendaraan ini mempunyai keluhan bunyi gemuruh pada saat jalan di semua kondisi jalan, dan sudah kita estimasi itu masalahnya ada di bearing depan kiri atau lahar depan kiri. Ini bracketnya udah kebuka, terus tinggal kita buka nanti baut yang di sensor, terus steering rack, kemudian yang di bawah tuh knuckle bawah juga itu ada dua baut shock breaker. Dan saat ini proses pelepasan baut mur knuckle yang nempel di shock breaker depan kiri. Ini baut mur dan baut ya, jadi kita buka dua-duanya. Terus dan ini teman-teman, baut dari rack steer dan juga baut sensor kecepatan ini sudah dicopot. Ini tinggal baut bawah yang ada di knuckle. Itu tadi ada snap ringnya ya, jadi snap ringnya dibuka dulu, terus baru baut 19 mur ya, mur 19 itu dibuka. Kemudian cara bukanya itu diketok, dihantam, ntar lama kelamaan knuckle-nya akan turun. Coba ya, itu udah turun ya. Baik teman-teman, ini knuckle udah diturunin. Pas kita putar cek agak kasar ya putarannya. Terus ini baut 14 front disc. Jadi ini front discnya dibuka dulu. Baut 14 ada 4 baut yang harus dibuka. Oh iya, buat teman-teman kalau yang mau ganti bearing depan Avanza, terutama yang brand new modelnya, itu harap hati-hati karena bearing ini modelnya itu ada magnetnya ya. Di bearingnya itu ada magnet, fungsinya untuk membaca putaran roda. Jadi ntar sensornya itu ngebaca di putaran magnet itu. Jadi apabila magnetnya itu rusak atau kotor atau itu ntar ABS-nya bisa nyala. Dan ini proses pembukaan mur 36 mur gede. Nah, di sebelah itu akan kelihatan bearingnya, ntar magnetnya juga kelihatan. Dan ini murnya udah kebuka. Ntar kita press, bawa ke tempat pressan ya. Dan ini proses pengepresan, jadi kita susun beberapa bantalan untuk mendorong hub yang ada di tengah. Jadi ini press biar hubnya bisa kedorong ke bawah. Dan ini hub udah bisa kebuka, tapi hubnya ada sisaan ini ya, bearing ya, jadi masih ada yang nyangkut. Nanti kita keluarin itu bekas bearing yang nyangkut. Ini tinggal kita press bearing yang ada di knuckle.
Sebelum kita press itu di knuckle itu ada namanya snap ring ya. Tuh, snap ring itu harus dibuka, jangan sampai enggak. Soalnya kalau semisal kita press snap ringnya belum dibuka ya sama aja kerja gimana ya, nggak bakal bisa keluar. Nah ini tadi snap ring udah dibuka dan ini lagi di press bearingnya ya, bearing yang ada di knuckle itu kita tekan dulu aja dapat biar dapat momen keluarnya. Nah, ini kita susun rata ya, susun rata supaya ada dorongan awal. Nah setelah ada dorongan awal, kedorong dikit, baru kita susun agak kebuka loh, bantalannya dibikin ngebuka. Ini biar bearingnya bisa keluar. Kalau tadi emang disusun lurus ya, itu cuman buat dorongan awal aja. Ini terus di press sampai keluar bearing tengahnya. Ini harus hati-hati ya, karena ini tekanan tinggi, takutnya ada benda yang loncat atau terlempar atau gimana, jadi kita harus hati-hati. Dan ini bearing udah mulai keluar pelan-pelan ya. Nah ini udah mulai keluar nih, ini penampakan bearingnya. Jadi penampakan bearingnya ini udah ini ya, karatan dalamnya ya. Dan ini magnetnya nih, magnet tadi saya bilang, jadi hati-hati dengan magnet itu. Ini knuckle udah kebuka bersih, nanti kita lumasin ya sebelum penggantian bearing baru. Ini ntar kita lumasin biar lebih enteng. Nah terus ini proses pelumasan ini knuckle kita lumasin dulu. Dan ini bearing barunya kita buka. Ini dijamin ori ya, asli nih. Nah ini magnetnya nih, posisi magnet itu ada di bagian mur itu ya, mur yang 36 itu. Ini posisinya kayak gini, jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik ntar malah magnet yang mestinya kebaca sensor malah jadinya ketutup, malah yang enggak ada magnetnya yang kebaca sensor malah ABS-nya nyala. Ini proses pemasangan. Ini kita susun bearingnya, dan bearing tadi kita lumasin dulu biar lebih gampang masuknya ya. Ini pelan-pelan kita press sampai rata. Ini emang agak miring, tapi kalau press bearing agak miring ntar juga lama-lama itu reposisi bakalan lurus sendiri. Jadi nggak usah khawatir kalau agak miring dikit, di press terus aja, ntar juga bearingnya reposisi. Ini bantalannya pakai bantalan bearing bekasnya ya, sama ada bantalan satu lagi buat neken biar rata. Ini udah mulai masuk bearingnya, jadi sampai tekanannya itu sekitar 100 kg lebih, 150 kg. Nah ini udah mulai masuk, lihat ya. Ini pelan-pelan untuk ngepresnya itu pelan-pelan biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan ini tekanannya sudah mencapai 100 lebih ya, 100 kg per cm kubik. Jadi udah cukup lah, dan bearing pun udah masuk ke dalam, udah mentok sampai bawah ya. Ini nanti tinggal pasang snap ring
snap ring, terus kita bersihin dulu magnetnya, takutnya ntar magnetnya itu kotor, sensor malah nggak bisa membaca. Jadi ini wanti-wanti ya buat yang ganti bearing Avanza, modelnya ada magnetnya. Ini mesti dibersihin, jangan sampai kotor, dan jangan sampai rusak bearingnya, jangan sampai rusak, nanti malah kerja 2 kali. Mending kalau kerja 2 kali ya, kalau suruh gantiin bearingnya kerja tekor dong kita. Terus kita pasang nih snap ring pakai tang lancip. Nah, ini snap ring udah kepasang. Nah, tinggal kita ngakalin hub ya. Tadi hub tuh ada ini nih, hubnya tuh ada sisaan bearing. Jadi kita ragum dulu, sisaan bearingnya, kemudian kita press. Oh iya, ini waktu pengepresan loncat ya, jadi kita gerinda tuh. Ini kondisi hub yang udah bersih, udah buka. Ini tadi kita gerinda nih, ini bekas gerindanya, gerindaan bekas bearing yang nempel di hub. Kemudian kita tinggal satukan antara knuckle dan hub. Jangan lupa dikasih pelumas atau gemuk ya. Terus bawahnya kan magnet tuh, kita cari tatakan yang tidak merusak magnet. Ingat, tidak merusak magnet. Jadi kita cari tatakan yang pas dengan diameter bearing dalam. Jangan sampai pas kita press bawahnya ikut ketekan, nahan, yang ketekan itu magnetnya. Dan ini lama-lama nih hubnya udah mulai turun ya, udah mulai masuk. Dan ini tekanannya juga sama, sekitaran 100 lebih ya, 150 kg per cm kubik. Ini lagi proses pengepresan pelan-pelan, dan juga hati-hati ya kalau melakukan pekerjaan dengan alat press atau tekanan. Hati-hati pokoknya, jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan. Ini udah mulai terpasang ya, mulai rapet. Terus bentar lagi selesai. Nah, ini lihat tekanannya sudah mencapai itu kan tekanannya. Nah, terus kalau emang sudah dirasa terpasang rapat, tinggal kita buka. Ini udah buka, kita tes nih, kita gerakin apakah putarannya itu sama seperti awal kita cek tuh. Tadi kan agak kasar ya, ini dicek dan kita tes, ternyata tidak ada kerasa gergel atau ganjel. Ini aman-aman aja ya, beda sama yang pertama. Ini kemudian kita pasang mur 36. Ini pakai manual, tadi bukannya kita pakai impact, sekarang kita manual biar tidak merusak drat pada mur dan baut. Jangan lupa dikasih pelumas. Kita kencangkan balik ke posisi awal. Jadi kan ada ketrikan itu ya, ketrikan mur, kita balikin lagi dan kita kasih kencang dikit lah untuk ketrikan awalnya, kasih sedikit lebih kencang. Terus kita tinggal pasang ke kendaraan. Dan ini proses pemasangan. Kalau tadi mungkin nyopotnya dari kaliper, terus bracket, terus
shock breaker, baut throat end. Nah, kita balik. Kalau pemasangan mungkin dari belakang ya, biar urutannya pas. Dan ini harus hati-hati karena ini ada di sistem rem ya, harus sistem rem, jangan sampai ada baut yang ketinggalan atau kendor. Jadi kita lebih baik cek 2 kali, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian kalau udah pasang semua, nanti kita tinggal pasang ban dan tes jalan. Ini sedang memasang baut 14 pada kaliper rem. Ini jangan sampai lupa dikencangkan semuanya. Oke. Ya, baik teman-teman. Ini kendaraan Avanza sudah selesai melakukan perbaikan penggantian bearing roda depan kiri. Ini untuk suara gemuruh ini udah nggak timbul lagi ya, udah hilang. Kemudian ini lagi tes jalan juga memastikan indikator ABS tidak timbul atau tidak nyala. Jadi indikator ABS ini tidak nyala. Sebab kalau semisal beberapa ada kejadian kalau semisal ada pemasangan atau pembongkaran bearing tidak pas, itu biasanya lampu indikator ABS timbul atau menyala. Jadi bagi teman-teman yang mau ganti bearing, hati-hati untuk melakukan penggantiannya. Kalau bisa bawa ke orang yang sudah profesional atau sudah bisa. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.